Halo, berjumpa lagi di perkuliahan daring pengolahan sinyal digital. Pada kesempatan ini kita akan mulai masuk pada topik yang kedua atau topik B, yakni sinyal dan sistem waktu diskrit. Pembahasan topik ini akan diawali dengan materi definisi sinyal waktu diskrit dan representasinya. Apa itu sinyal waktu diskrit atau SWD? Sinyal waktu diskrit adalah deret bilangan yang terdefinisi pada setiap variabel waktu n bernilai integer. Ingat kembali, bilangan integer atau bilangan bulat adalah bilangan non-fraksional. Contohnya, min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Perhatikan gambar. Sinyal waktu diskrit dinyatakan dengan bulatan-bulatan yang terletak pada sumbu mendatar dengan label n dari minus 10 sampai dengan 10. Ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sinyal waktu diskrit. Yang pertama, sinyal waktu diskrit tidak terdefinisi di antara dua sampel yang berdekatan. Yang kedua, sampel xn tidak terdefinisi untuk n bukan integer. Jadi, sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang nilainya terdefinisi untuk setiap n integer, dengan n dari minus tak berhingga sampai dengan tak berhingga. Sinyal xn dibaca sinyal waktu diskrit pada sampel ke n. Berikutnya, bagaimana sinyal waktu diskrit diperoleh? Silahkan melihat kembali materi pada topik bahasan sebelumnya, yakni proses sampling. Bahwa sinyal waktu diskrit dapat diperoleh dengan melakukan sampling atau pencuplikan sinyal waktu kontinu yang direpresentasikan dengan XAT. Sinyal waktu diskrit xn dapat direpresentasikan sebagai XANT dengan T huruf kapital adalah periode sampling. Biasanya periode dinyatakan dalam satuan detik. Kita akan mempelajari representasi sinyal waktu diskrit yang dinyatakan dalam 4 representasi sebagai berikut. Yang pertama, representasi grafik. Representasi grafik ditunjukkan dengan grafik seperti yang telah kita lihat pada slide-slide sebelumnya. Yang kedua, representasi fungsi, yakni representasi dalam bentuk matematika. Yang ketiga, representasi deret atau sekuen yang dituliskan dengan urutan sampel-sampel sebagai berikut. Perhatikan, cetak tebal pada sampel ini menunjukkan sampel sinyal waktu diskrit pada n sama dengan 0. Selain cetak tebal, sinyal waktu diskrit pada sampel ke 0 dinyatakan juga dengan tanda anak panah. Representasi yang keempat adalah representasi tabulasi. Perhatikan, keempat representasi ini mengacu pada sebuah sinyal waktu diskrit yang sama. Pada bagian ini, diperkenalkan sinyal waktu diskrit berdurasi terbatas. Perhatikan contoh. X1n sama dengan 3, min 1 sampai dengan min 1. X2n sama dengan 3, 2 sampai dengan min 1. Jawablah pertanyaan berikut ini. Dapatkah Anda menyebutkan berapa nilai X1n dan X2n pada saat n sama dengan 0? Dari dua contoh sinyal waktu diskrit tersebut, masing-masing sinyal terdiri atas 6 sampel atau 6 poin, sehingga kedua contoh ini
disebut juga sebagai deret 6 poin. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan ini. Selamat belajar dan terima kasih.